ngegas. Ih, kok nggak percaya sih? Saya nggak ngegas, saya itu jujur. Saya pikir pertanyaan itu untuk saya nggak nyangka kau itu salah orang. Enggak, gini, saya lebih baik ngadepin Oten laki-laki 8 orang daripada ibu-ibu Oten 1 orang. Loh, lalu kenapa kau invite aku? Enggak, bukan gitu. Saya salah orang. Gak apa-apa kalau mau turun aja, Bu. Saya salah orang. Oh Saya salah ya, orang. ya, baiklah. Kau nggak siap nadapin saya ya? Oke lah, God Ya, bless saya Tuhan takut Yesus. sama ibu-ibu. Saya takut sama ibu-ibu lanjut. Bukan nah kan ibu ya terkirik ngomong. Miss Angkat Esther, tangan. kau tuh jangan kayak gitu, Miss Esther. Saya tahu kau tuh apa ya. Kalau memang jauh gak usah munafik lah jadi jelema teh. Udah. Akhirnya aja udah nggak apa-apa. Si dicekek siapa yang. Pak Sar, selamat pagi Pak Sar. Selamat pagi. Iya, gimana Pak Sar? Sehat? Sehat. Sehat. Lagi santai apa lagi sibuk nih? Ya sebentar lagi sibuk digunakan waktu lihat-lihat TikTok gitu. Iya, berapa menit ada waktu? Ya paling 15 menit gitu. Oke, kita pergunakan dengan baik ya 15 menit waktu Pak Sar ya. Iya. Oke. Tapi Pak Sar ini dari Protestan kan kalau nggak salah ya? Benar. Iya. Nah, kalau boleh tahu, Pak Sar menganggap Yesus Tuhan kan? Bener gak? Iya. Oke. Menurut Pak Sar, Yesus itu manusia apa bukan, Pak? Dua natur. Tuhan manusia gitu. Makanya namanya aja Tuhan Yesus. Nama manusianya Yesus. Enggak, saya bertanyanya, Yesus itu manusia apa bukan? Kau cukup jawab saja, nggak usah Tuhannya nanti dulu. Yesus manusia bukan? Manusia Tuhan. Kenapa kau ketawa? Enggak, saya kan bertanyanya manusia apa Iya, bukan? itulah jawaban saya. Manusia Tuhan. Kau terima baik, nggak kau terima nggak apa-apa, nggak masalah. Gak usah ngegas, santai aja. Iya, Jangan kejang-kejang, masih kau pagi loh. Ini memaksakan masih jam kehendakmu. 10. Bukan Ya, nggak masalah bisa. memaksakan. Gak ada salahnya loh kita berbicara sopan santun gitu loh. Orang nanya baik-baik, ini mah kayak kejang-kejang. Makanya jangan kebanyakan makan B2, jadi darah tinggi kau tuh. Udah tahu nanya baik-baik, ngegas pula. Iya. Jangan Pak kau Sar. kayak gitu. Udah, air aja udah nggak apa-apa. Emang Oten kayak gitu, Oten. Masya Allah. Tenang Pak, sabar, tenang Pak. Sabar pagi-pagi ya. Nanti darah tinggi Pak, nggak baik buat kesehatan ya. Pelan-pelan, sabar. Ya, ini ujian Pak. Memang berat pertanyaan-pertanyaan untuk orang yang menuhankan manusia. Jadi Bapak harus sabar. Ini ujian. Silakan dibuka lagi mute-nya Pak. Berarti sepakat ya, Yesus itu kata Bapak ya Tuhan, ya manusia begitu. Iya, benar. Oke, berarti Tuhan Bapa manusia. Manusia Tuhan. Manusia Tuhan. Iya kan, Tuhan Bapa manusia. Iya, di dalamnya Tuhan. Tuhan Bapa manusia, di dalamnya Tuhan. Iya. Di dalam siapa ini? Jadi Liur abah liur ya aduh. alir gini, Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Roh Yesus itu adalah roh Allah. Jadi dia mengambil rupa manusia, lahir dilahirkan oleh Bunda Maria gitu. Iya, di mute dulu noise. Doubling. Nah, jadi intinya menurut Pasar, Bapak di dalam aku di dalam Bapak gitu. Roh Allah di dalam Yesus itu. Bapak di dalam aku, kan ada di Biblos. Bukan Bapak, tapi roh Allah. Harus Roh bisa Allah? kau beda.
Harus bisa kau bedakan Gini, Bapa, Pasar. Firman, dan Roh. Ya, dengarkan. Roh Allah itu sendiri apa bukan? Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh. Ketiga-tiganya Allah, tetapi Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh. Jadi Tiga Tuhan tetapi Bapa yang satu. mana? Tuhan Bapa yang mana? Ketiga-tiganya Tuhan. Berarti Tuhan Bapa 3. Satu. Katanya ketiga-tiganya Tuhan. Aduh, Ya. alah Yung. Iya, berarti Tuhan Bapa 3, kan ketiga-tiganya Tuhan. Iya, bukan dihitung dari ketiganya, dihitung ke Allahannya sebagaimana Allahnya gitu. Jadi sama seperti Anda, Abuya strong, ya, satu, tetapi di dalam kamu ada 3, jiwamu, ragamu, dan rohmu. Oke, Ada gini 3. aja yang simple, yang mudah dipahami. Tahu kan Bapak kopi Torabika? Jangan ibaratkan dengan benda. Jangan ibaratkan dengan benda. Harus diibaratkan dengan Iya. apa lah? Ya makhluk seperti kita ini, karena Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia itu serupa gambar dan rupa kita. Jadi gambar manusia itu terdiri dari jiwa, raga, roh. 3 tetapi 1. Oke, pegang ya kata-kata Bapak itu. Sekarang Iya. Yesus itu kan laki-laki. Yesus laki-laki. Nah, terus Berarti Bapak juga laki-laki. baiklah kita menciptakan manusia itu serupa gambar dan rupa kita. Mm-mm. Ketika Yesus datang ke dunia itu dia laki-laki. Iya, berarti Bapak laki-laki. Dia kalau mengenai kelamin itu adalah hanya simbol aja itu. Iya, Bapak laki-laki bukan segambar kata Pasar. Kan Yesus laki-laki. Kita nggak bisa mengatakan dia laki-laki dia perempuan. Ayo, terus Bapak Pasar tadi mengeluarkan statement segambar gimana? Iya, segambar artinya jiwa, raga, roh kita. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Jadi 3 di dalam diri Allah Bapa itu. Oke, sekarang Pasar kan Yesus itu menganggap Pasar adalah Tuhan, benar? Ya. Oke, tadi Pasar mengakui bahwa Tuhan Bapa manusia, di dalamnya ada Tuhan katanya kan, begitu ya? Roh Yesus adalah roh Allah. Oke, nah Yesus itu kan laki-laki, berarti Tuhannya Bapa laki-laki. Lu gimana ya? Memang dia lahir seorang anak laki-laki. Iya, terus ini perempuan segambar dengan siapa ini kalau Oh, perempuan itu tahap kedua. Yang diciptakan itu hanya si Adam. Kalau si Hawa diambil dari tulang rusuk si laki-laki. Ya, pada waktu menciptakan manusia itu dari debu tanah dan dihembuskan napas beserta dengan rohnya ke dalam hidung Adam, belum diciptakan Hawa di situ, belum. Tetapi selang waktu berhari-hari dan berbulan-bulan dan berminggu-minggu, dia tidak punya teman, makanya dia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa makhluk-makhluk yang lain mempunyai pasangan, aku tidak mempunyai pasangan? Akhirnya Pak, izin Pak, saya tidak suruh menjelaskan. dia suruh tidur dan diambil tulang rusuknya, baru itu. Gini Pak, Ya, jadi gini, enggak pada waktu penciptaan Adam belum diciptakan perempuan. Merepet, Bapak, ini kan ada waktu 15 menit nih. Gunakan waktu Bapak sebaik mungkin. Kalau saya tidak meminta untuk menjelaskan, jangan dijelaskan. Ngapain? Saya hanya untuk bertanya saja, biar enak. Nanti kalau saya, silahkan Pasar jelaskan, baru Bapak jelaskan. Nah, saya ini ingin konsisten Pak Pasar. Nah, tadi segambar dan serupa. Nah, sekarang Tuhan Bapak kan Yesus, laki-laki. Berarti Bapak di surga laki-laki juga. Itu dulu, clearkan dulu, biar enak. Silakan Pasar. Kita main ini Pak, main logika dulu lah. Akal sehat. Dibuka mute ya Pak. Hei. Kan dia emang gak punya akal, gimana sih Bu ya? Macet Abu ya. Macet.
Saya belum pernah melihat Bapak. Jadi saya nggak bisa katakan itu laki-laki perempuan. Iya kan tadi segambar dan serupa. Iya. Makanya datang Yesus untuk menyerupakan manusia itu dengan Yesus. Nah berarti Bapak di surga laki-laki juga. Kalau kan? Bapak Yesus itu laki-laki. saya belum pernah lihat. Terus tadi maksudnya segambar dan serupa gimana, Pak? Iya. Artinya di situ segambar dan serupa itu dia mempunyai jiwa, raga, roh, 3 di dalam dirinya. Demikian juga Allah itu, Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh. Itu artinya. Bukan Ketiganya alat Tuhan. kelaminnya yang dihitung, bukan. Oke, ketiganya Tuhan. Terus? Berarti Tuhan Bapak ada berapa? 1. Macet itu Abu ya. Gantian Abu ya, gantian. Udah macet itu. Jok lah Kang, liar lah Kang Nasution, pusing. Iya. Silakan, Enggak gini silakan. aja lah Bang Saraman. Aku penjelasan Abang yang sangat saya butuhkan ini. Kira-kira semasa Liar hidup mana? Tuhan Yesus, Bang Sar, semasa Iya. hidup Tuhan Yesus, dia itu bertuhan, Wanes, Dwinatur, apa Tritunggang? Coba ulangi pertanyaan gimana? Semasa hidup Tuhan Yesus, dia itu bertuhan secara Wanes atau Jesus only, Dwinatur, atau secara Tritunggal. Dia bertuhan, enggak ada bertuhan dia. Dia adalah Tuhan itu. Oh, jadi Tuhan Yesus tidak beribadah kepada Tuhan semasa hidup. Tidak ada beribadah dia. Oh, Dia Jadi- hanya mencontohkan kepada orang-orang supaya cara beribadah bagaimana, cara berdoa bagaimana, iya, cara ibadah yang ditunjukkan Yesus semasa hidup, cara ibadah Wanes, Jesus only, Dwinatur, atau Tritunggal. tidak ada di situ oneness apa segala macam. Dia lakukan Enggak, Tuhan untuk Yesus beribadah kepada Tuhan. Semasa hidupnya dia beribadah kepada Tuhannya secara Wanes atau Dwinatur atau Tritunggal. Iya, kita manusia ini yang bisa membagi-bagikan. Enggak, kan Yesus manusia. Iya, dia mengambil rupa manusia hanya Iya, untuk dia mengambil sementara. rupa manusia selaku manusianya. Apakah dia beribadah kepada Tuhannya? Dia melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh buku Musa, karena dia tidak pernah mengingkari daripada hukum Taurat. Oh, Jadi sesuai berarti hukum Taurat semasa mengatakan hidup Tuhan ingat Yesus, dan kuduskanlah hari Sabat, dia berhari Sabat. Iya, benar. Berarti Tuhannya Yesus selaku manusia, dia bertuhan Allah, Tuhannya Torah gitu. Gimana aku bilangnya? Bapak yang mengutus aku dan aku melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapak di dunia ini. Itu intinya. Iya, jelasnya Tuhan Yesus Ya. bertuhan Allah Torah. Oke, izin sebentar, Akhi Nasution, saya sapa-sapa dulu karena teman Kristen kalau tidak disapa nanti motong-motong. Izin sebentar. Saya sapa dulu Habib Udin sama Kang Chan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ini Pak Laskar, selamat pagi Pak Laskar. Selamat Oke, bentar Pak Kim, pagi Muslim apa menjelang Kristen? siang, Abang. Pak Kim, Muslim apa Kristen? Pak Kim, nggak monitor saya turunkan. Satu kali lagi Pak Kim. Terima kasih. Begini Pak Laskar, ini Pak Sar ini waktunya sebentar. Nanti Pak Laskar setelah Pak Sar ya, boleh menanggapi ya. Jadi nyimak dulu ya, oke? Jangan motong-motong Oke, dulu. Abang tuh, siap. Oke, siap. Baik. Terima kasih Pak Laskar. Oke, terima kasih kerjasamanya. Silakan lanjut, Akhi Nasution, lanjut. Oke, terima kasih. Jadi intinya dari pembicaraan kita tadi Bang Sarrahman, Yesus selaku manusia, selaku Tuhan, beribadah sesuai dengan pola ajaran Musa gitu. Ajaran Tuhan kepada Musa. Iyalah, ajaran Tuhan kepada Musa. Iya.
Jadi menurut pengetahuan Bang Sar, ajaran ajaran Musa itu Tritunggal, Dwinatur atau Yesus only? Pada saat perjanjian lama, karena Yesus belum turun ke dunia ini, ya masih masih satu. Oh, berarti sebelum di waktu perjanjian lama Tuhan itu masih satu. Berarti Tuhan Yesus beribadah kepada Tuhan yang satu gitu. Yesus beribadah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa, karena dia tidak mengingkari daripada tradisi orang Yahudi yang dibudayakan menjadi budaya melakukan ibadah itu. Oh, berarti Tuhan Yesus selaku Tuhan melakukan Tuhan yang diajarkan oleh Musa. Kan begitu Bang Sarahman? Bukan diajarkan, dia melakukan apa yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama itu. Oh, jadi Tuhan Yesus selaku manusia melakukan apa yang tertulis di dalam Torah. Iya. Oh iya Bang Sarahman. Jadi dalam Torah itu Tuhannya itu Ones, Dwinatur, apa Tritunggal? Ya disebut Elohim sih. Jadi karena satu di dalam dirinya itu kan ada firman, ada roh. Jadi karena firman itu udah keluar dari dirinya, yaitu Yesus, ya dia menyembah Allah Bapa. Oh, berarti Tuhan Yesus selaku manusia menyembah Tuhan Allah Bapa. Allah Bapa. Oke. Berarti kalau dia menyembah Tuhan Allah Bapa, itu Tritunggal apa Ones? Tritunggal. Loh, kok Tritunggal, Bang? Iya, karena dia Tritunggal kan Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Iya, dia anak itu. Makanya karena kalau dikatakan menyembah Allah, ya hanya menyembah Bapa lah. Karena dia juga termasuk Allah, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, berarti Allah Roh. Tuhan Yesus selaku manusia beribadah kepada dirinya sendiri. Kepada Allah Bapa. Oh, dia beribadah kepada Allah Bapa. Iya. Oh, berarti di dalam diri Bapa itu nggak ada Yesus. Di dalam diri Yesus nggak ada Bapa. Di dalam diri Yesus, ya rohnya itu. Iya, nggak ada masalah. Masalah rohnya itu kan di dalam diri Yesus berarti nggak ada Bapa. Di dalam diri Bapa nggak ada Yesus. Nggak ada. Oh iya ya, abang bantah pula Yohanes 14 ayat 10 dan 11. Di dalam diri Yesus ada Bapa, di dalam diri Bapa ada Yesus. Lanjutlah Bang Chan. Ngada-ada aja ini Bang Seri. Sekarang barangkali sama Kang Chan agak sehat. Ini kok agak sehat ya. Lanjut Bang Chan. Chan, silakan Fadol Kang. Iya, enggak, itu udah disimpulkan berarti Yesus tidak Ones, tidak Dwinatur, tidak Tritunggal. Ya udah, hargailah Pak Yesusnya. Ini ada Pak Laskar nih, silakan Pak Laskar. Oke, Ikhwan Fillah, tap layarnya ya, di tap layar Ikhwan Fillah biar kuat komalnya. Silakan Pak Laskar, silakan. Sudah selesai kah? Kata pasar gini Pak Laskar, kata pasar Yesus itu dia bukan Ones, dia bukan Dwinatur, dia bukan Tritunggal. Setuju nggak nih? Izinkan saya menjelaskan bisa Bang? Silakan. Pakai jadi begini nggak? Ya. Silakan lah Bang Sar, Bang Laskar, silakan. Iya, silakan. Bang Kang. Ya. Pada waktu itu manusia kan tidak mengenal namanya Tuhan, mau namanya Tuhan Yahweh, mau Tuhannya siapa, kan manusia itu tidak mengenal namanya Tuhan, maksudnya itu tidak mengenal nama-nama Tuhan. Yang mereka mengerti itu mereka itu menyembah Tuhan. Contohnya aja ya,
pada saat itu bangsa Israel menyembah namanya dewa dewi ya, menyembah patung ya yang dibuatkannya. Seperti itu contohnya Bang. Mereka tidak mengenal namanya Tuhannya seperti apa, namanya apa begitu. Jadi maksudnya Bang Sar itu mungkin dia itu tidak mengerti ya apa yang ditanyakan Bang Nasian itu. Bisa ini penjelasan saya seperti itu, bahwasanya orang pada zaman dahulu tidak mengenal namanya Tuhan, mau Tritunggal, mau Oneness, mau apa, itu tidak mengenal namanya Tuhan. Tuhan itu seperti apa, yang penting dia menyembah Tuhan. Yang orang percaya menyembah satu Tuhan, yaitu Tuhannya namanya siapa, nah itu tidak tahu dia. Yang penting menyembah Tuhan, tidak berpaling kemana-mana, itu aja. Ya siap, mantap. Dulu Pak Laskar saat jadi Laskar ada testing dulu nggak tuh jadi Laskar Kristus? Saya juga belajar Bang Chan ya. Saya belajar Alkitab, saya belajar Al-Quran. Ya siap. Belum testing ya? Mengikuti apa namanya teman-teman debater juga. Seperti apa ya? Siap. Yang bodoh. Ini bukannya saya mengenai yang bodoh debat itu saya tahu, yang apapun saya tahu. Saya sering sama Bang siapa itu, Bang Zuma, Bang Andi dan sebagainya. Saya sering sekali. Siap Pak Laskar. Oke. Jadi Pak Laskar belum testing ya? 5 tahunan ya. Siap Pak Laskar. Siap. Belum testing. Jadi belum layak jadi Laskar Kristus ya. Makanya diskusinya baik. Ya, masih belajar. Iya. Ya. Ini oknum Kristen ini. Tidak seperti teman-teman lainnya ya. Kalau apa siap. Iya. Oke, menurut Pak Laskar gini. Menurut Pak Laskar, mana konfigurasi lah ya. Tahu nggak arti konfigurasi kan? Konfigurasi Tuhan dalam mengajarkan ajarannya. Dari dulu hingga sekarang, apakah Tuhan itu tetap berada dalam ketuhanannya, tetapi mengutus utusannya yang manusia, ataukah Tuhan itu dia berubah ketuhanannya, lalu mengambil rupa manusia menjadi manusia? Mana yang menurut Pak Laskar konfigurasi Tuhan yang masuk akal? Yang masuk akal, yang pertama tadi Bang. Yang pertama bagus. Jadi Tuhan mengutus utusannya yang manusia gitu ya? Ya, mengutus nabi. Iya. Nabinya. Mengutus nabi. Pak Laskar ini apa denomnya? Tritunggal? Sudah. Iya, Pak Laskar denomnya apa nih? Saya Tritunggal, saya Protestan. Baik. Jadi menurut akal Pak Laskar. Siap. Jadi menurut akal budi Pak Laskar bahwa konfigurasi Tuhan mengajarkan ajarannya dengan mengutus para nabi. Betul. Jadi kalau misalnya yang diutus manusia kita bisa ikuti, kamu manusia. Tapi kalau yang diikuti Tuhan kita nggak bisa ikuti. Kamu Tuhan gimana kita ngikuti kau? Kamu adalah Tuhan manusia, God man gitu ya. Ngapain gitu? Oke, mantap. Yang diyakini Kristen, apakah Tuhan menjadi manusia? Tuhan tidak menjadi manusia karena di dalam tidak menjadi manusia. Gembala Tuhan ayat berapa ya? Oke, Pak, saya suruh Pak Sar untuk menyimak. Kristen itu cuman satu sih Bang, yang saya baca itu sembala Tuhan itu Esa. Esa, betul, bagus. Bagus. Pak Laskar izin dulu nih, Pak Laskar bentar, izin dulu. Usia berapa Pak Laskar sekarang? Mungkin sudah sepuh. Saya 30-an Bang. 30-an. Bagus. Berarti Pak Laskar ini masih muda ya? Siap. Ini
Jadi yang diajarkan itu Tuhan yang satu atau Tuhan lebih dari satu? Kalau Tuhan saya, Waduh, saya percaya mantap. Saya yang nggak bisa on cam ini. Saya kalah sama Pak Laskar. Pak Laskar nggak keberatan kan saya nggak on cam ya? tidak apa-apa. Siap, makasih Pak Laskar. Diam dulu Abu ya nih ya. Nah, Pak Laskar. Kasihan. Siap Pak Laskar. Jadi menurut Pak Laskar, yang ganteng ini, yang pemuda ini, Tuhan itu cuma satu, betul tidak? Tuh, saya Dan dia imani. mantap. Dan dia tidak jadi manusia. Sepakat tidak? Tadi. Kalau dia menjadi manusia, berarti dia itu menyempurnakan apa yang kitab itu tulis, Alkitab tertulis. Ya. Jadi tidak menjadi manusia Tuhan itu. Kalau secara logika saya tidak, Bang. Tidak Tapi bagus. kalau di dalam Mantap. saya seperti itu. Mantap, bagus. Jadi ada dua ruangan ya. Ruangan pertama adalah logika Pak Laskar, Tuhan tidak menjadi manusia. Tetapi ruangan kedua, agama Pak Laskar mengatakan Tuhan manusia, gitu ya. Mantap. Pak Laskar mau nggak mengajarkan anaknya sesuatu yang nanti anaknya menjadi beban kepala? Bahwa kamu yakini ya Tuhan jadi manusia. Kalau saya punya anak nanti, saya bakal ajarin dia supaya pengetahuan saya ya sesuai sedikit dalam Alkitab. Jadi saya ngajarin dasarnya seperti apa. Mantap. Akan mengajarkan Tuhan itu menjadi manusia atau Tuhan itu tidak menjadi manusia? Tidak menjadi manusia. Bagus. Nggak tega kita ya ngajarin anak Tuhan jadi manusia ya. Mantap. Di mana hati kita nanti mengajarkan Tuhan, anakku Tuhan jadi manusia, gitu ya Pak Laskar ya? Tapi Oke, izin kita Kang masuk Chan, ya. Kang Chan, tapi ini Pak Sar yang sudah tua kok masih beranggapan seperti itu ya? Jadi ya saya komentari dulu Abu ya, yang Abu ya dulu. Dulu Yesus berusia 33 tahun. Keyakinannya seperti keyakinan Pak Laskar, Tuhan itu satu. Muridnya sebaya, muda-muda dia. Muda-muda. Disebutkan di dalam Bible yang menentang Yesus itu yang tua-tua. Dulu Nabi Muhammad itu sahabatnya muda-muda itu, Zaid bin Sabit, terus siapa lagi? Muda-muda. Kenapa? Karena tahu dia refresh seperti ya, kalau sudah tua dia sudah banyak yang dia bawa gitu. Makanya Allah bilang hanya hidayah. Wa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Hidayah. Nah, jadi Pak Laskar ini Allah takdirkan dia posisi sekarang 2024 sebagai anak muda, belum keriput. Jadi dimanfaatkan itu fasilitas itu. Nah, gitu ya. Tapi pasar tidak menutup kemungkinan pasar bahwa hidayah itu tetap turun gitu. Bahwa kita tidak mungkin tega mengajarkan anak kita, anakku Tuhan jadi manusia ya gitu. Lalu dibonyok, nggak mungkin juga kan, kita nggak tega kita menjadikan anak kita punya keyakinan begitu kan. Lanjut ya Pak Laskar ya. Pak Laskar, kalau Pak Laskar, jika Pak Laskar meyakini Tuhan itu satu, lalu bagaimana nasib Yesus? Dia Tuhan atau bukan nih? Kalau saya mengatakan bahwasanya dia ya Tuhan, saya Masuk ke kamar sebelah yang tadi agama. ya. Ya, Bagus. Kalau di kamar sebelahnya lagi yang logika? Kalau saya membaca Alkitab, saya meyakininya. Tetapi secara logika saya, bahwasanya Tuhan itu tidak bisa istilahnya tidak bisa dilihat dalam kata. Mantap.
Progres tuh lumayan sedikit-sedikit. Menjadi manusia ya. Walaupun dia menjadi manusia itu dia sebagai apa ya, sebagai wujud dari sebagian besar saja yang dia punya, yang apa ya istilahnya, sebagian yang Tuhan bawakan kepada dia supaya dia itu mengajarkan menyembah Tuhan gitu. Siap, mantap. Di rumah sakit aja ada berobat jalan, berobat dirawat inap, nggak apa-apa. Yang penting ada progres. Berarti Tuhan itu tidak bisa dilihat, betul ya Pak Laskar ya? Betul. Tapi dia bisa Kalau Yesus bisa dirasakan, mantap, keren. Mantap. Melihat Yesus. Siapa katanya banyak orang melihat Yesus? Kalau banyak orang melihat Yesus, sedangkan Tuhan tidak bisa dilihat. Kalau kita masuk kamar logika tadi, kira-kira Yesus Tuhan atau bukan tuh di situ? Nanti kita masuk ke kamar agama. Kemungkinan bisa jadi, Bang. Gimana ceritanya? Yesus bisa dilihat, tetapi Tuhan itu tidak bisa dilihat. Iya, betul. Itu mindset saya ya. Kalau mindsetnya Bang Sar, saya tidak tahu ya seperti apa ya. Bang Sar biarin aja, dia udah tua dia, biarin aja. Nanti dulu suruh ini dulu dia ngopi. Menurut Pak Laskar, Iya, jangan dipojokkan lah. Laskar itu istilahnya masih permula, ya, masih permula, belum matang imannya, ya. Kalau dia sudah matang, pasti dia tahu. Ya, jadi permula dia, jangan didesak-desak. Ya, nggak bagus itu. Bang Sar, saya itu sekolah STT biar pintar. Makanya saya sekolah STT pintar, belajar kitab setiap. Gini dulu, izin Kang Chan, izin sebentar ya, biar Pak Sar barusan merendahkan Pak Laskar Kentut. Sekarang coba kita tes siapa ini yang pemahaman keimanannya sesuai silakan lanjut. Oke, silakan Pak Sar sama Pak Laskar diselesaikan dulu, silakan. Tapi satu-satu ini yang Tuhan menjadi manusia itu loh. Itu dulu coba. Itu dulu silakan. Silakan. Kang Chan jadi penengah ya, Kang Chan ya, jadi hakim yang adil, lanjut. Siap, hakim yang adil insyaallah, siap. Laskar, halo. Insya Allah. Laskar. Iya. Nah, coba buka dulu Lukas 2 ayat 10 dan 11. Iya Bang, kenapa Bang? Buka dulu Lukas 2 ayat 10 dan 11. Ada Alkitab di situ? Buka dulu. Iya. Sebentar. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Ayat 10. Coba baca. Lukas 11 ayat 10. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Baru 2 ya. 2 ayat 10. Ya ampun. Dan 11. Ya, ntar ya. Nah, ini dia. Coba baca. Salah lagi. Saya mau muter kamera bentar ya. Muter kamera gimana ya? Dibaca aja. Nah, ini kan. Ya, bacalah. Dia ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jelas dikatakan di situ kan, telah lahir. Itu bukan manusia yang mengatakan, tapi malaikat Gabriel mengatakan kepada bangsa itu, telah lahir ya bagimu juru selamat Tuhan Kristus di kota Daud. Jadi jangan kita bantah bahwa dia bukan Tuhan, tetapi kita terima ya. Malaikat juga mengatakan dia Tuhan, dan bahkan alam ketika Yesus lahir, bintang terbit di atasnya. Orang-orang Majus mengatakan bahwa ada lahir raja. Nah, jadi alam juga menguatkan bahwa dia adalah raja alam semesta. Ya, raja di atas jadi segala raja. Bentar, pasar. Sorry, saya tengah ya. Jadi pasar, menurut Lukas 2 nomor 11, Pak Laskar, kata pasar itu adalah Tuhan yang lahir gitu, pasar ya? Iya, Tuhan Kristus. Ya. Gitu Pak Laskar. Pak Laskar tadi senang saya di depan Bible, bagus nih. Pak Laskar bisa bantu saya nggak? Buka Lukas 1 nomor 31, halaman sebelumnya itu. Coba dilihat sebagai moderator, izin ya Pak Laskar, monitor. Ya, Lukas 1 nomor 31. Menit Bang ya, ada tamu bentar. Atau saya bacain ya, ada tamu dia. Pasar gini, kata malaikat yang sama, Lukas 1 nomor 31. Coba baca. Atau pasar mau bacain? Ya bacalah. Nah, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Jadi yang benar yang mana nih? Yang lahir itu anak laki-laki atau Tuhan? Ya, anak laki-laki. Berarti bukan Tuhan dong. Anak laki-laki tuh. Iya, makanya saya katakan dua natur. Allah itu adalah roh. Jadi yang lahir Tuhan atau anak laki-laki nih? Satu-satu dulu dong. Kalau lahir dia tanpa roh, hidup nggak? Nah, hidup kan, pasar juga sama, ada roh lahir. Iya, jadi dia ada rohnya, roh yang dimiliki oleh Yesus itu adalah roh Allah. Iya, tapi anak laki-laki kan? Iya, anak laki-laki manusianya. Iya. Anak laki-laki itu Tuhan nih. Anak manusia lagi. Anak laki-laki, anak manusia. Dia kan dua natur. Dia ilahi dan dia manusia. Jadi Tuhan pasar itu anak laki-laki. Dia dua natur. Ada ilahinya, ada manusianya. Nah, yang lahir ini yang mana? Yang Tuhannya atau yang anak laki-lakinya? Dilahirkan oleh Maria adalah manusianya. Anak laki-laki. Ya. Bukan Tuhan. Di dalam diri Yesus adalah Tuhan, yaitu rohnya. Iya, yang lahir nih, yang lahir. Udah itu dah. Iya. Di dalam diri Yesus itu ada Tuhan, ada manusia. Udah saya terima tuh. Nah, yang saya tanya yang lahir ini, yang dilahirkan oleh daging adalah daging, yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Nah, yang dilahirkan oleh Maria ini anak laki-laki atau roh? Yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah laki-laki. Laki-laki. Tetapi berarti rohnya adalah roh Allah. Ya, berarti yang Tuhannya pasar adalah anak laki-laki. Betul kan? Iya, di dalam dirinya ada roh Allah. Ya udah. Ya udah, berarti Tuhannya pasar adalah anak laki-laki gitu. Tuhannya Laskar dia tidak menjadi manusia. Betul nggak? Itu tergantung. Karena kata pasar yang lahir itu anak laki-laki, bukan Tuhan. Bukan kata saya, ini tertulis kan? Iya, anak Engkau laki-laki akan bukan Tuhan. mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Beri namanya Yesus. Nama manusianya Yesus. Anak laki-laki kan? Iya, laki-laki dia lahir. Betul, manusia. Betul. Jadi manusia atau Tuhan di situ? Laki-laki itu bertanggung jawab.
ya. Laki-laki itu manusia bukan? Pendekar, itu arti laki-laki. Pendekar. Laki-laki. Ya udah berarti anak laki-laki itu adalah Tuhannya pasar gitu ya. Iya, di dalam dirinya itu ada dua natur, ada ilahinya, ada Allah, ada manusianya. Ada rohnya, ada dagingnya gitu. Ketika dia lapar, ketika dia haus, ketika dia mati itu manusianya. Tetapi keilahiannya, ketika dia memberikan makan 5.000 orang, ketika dia menyembuhkan orang sakit, ketika dia membangkitkan orang mati, itu ilahinya. Yang menyembuhkan dagingnya atau rohnya? Di dalam dirinya adalah rohnya, roh Allah itu ilahinya. Yang memberikan makan ribuan orang itu rohnya atau dagingnya? Kan nggak bisa dipisahkan rohnya dengan dagingnya, gimana sih? Iya, makanya nggak usah dipisahkan. Berarti iya, nggak dipisahkan itu. Ya udah, berarti pasar Tuhannya lahir dari, mohon maaf ya, dari Vagina Maria ya. Iya, Yesus. Bagus. Jadi Tuhannya yang disembah oleh pasar, dia melalui lubang kotoran perempuan. Betul nggak? Yang disembah nggak ada. Pak Laskar naik lagi, Pak Laskar nih. Oh, lubang kotoran, kau masih dari lubang kotoran. Ntar, lu banyak yang mau naik ya. Nah, Pak Laskar dulu izin ya teman-teman ya, supaya ini Abu ya izin. Aku aja. Bentar dulu Bang, bentar dulu. Saya lagi diskusi sama Pak Laskar nih, moderator Pak Laskar dan Pasar. Lantur-lantur. Bentar dulu. Pertanyaan bentar dulu Pak Laskar. Turun dulu kau, nggak jelas. Ini lagi diskusi baik. Silakan Pak Laskar. Jangan diturunkan lah. Nggak bisa ditertib dia. Memang dia itu orangnya orang tahu dia. Orangnya nggak bisa tertib. Ini kan Pak Laskar dan Pasar orang baik. Kamu nggak bisa komunikasi dengan dia gitu? Dia nggak bisa komunikasi. Bisa dia. Saya dengar saya nggak berani. Iya nggak berani. Saya berani cuma sama Pasar sama Pak Laskar ya. Nah, yang baik-baik. Kalau yang nggak jelas saya nggak berani. Oke. Pasar, lanjut lagi dengan Pak Laskar. Pak Laskar, katanya yang lahir Tuhan dari kemaluan perempuan. Setuju nggak Tuhan lahir dari lubang najis perempuan? Lubang keluarnya najis, bukan lubang najis, lubang tempat keluar najis. Silakan. Kalau kita paling ke Bible, kata Alkitab ya, itu sebenarnya sebagai manusia Bang Bangsar ya, sebagai manusia dia itu lahir sebagai manusia ya, yang suci. Di dalam Alkitab itu ada ayatnya berapa lupa. Filipi 2 itu Filipi 2 ayat 6 dan 7. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Dia mengambil rupa manusia. Percaya ya? Iya. Filipi, mana ada dia? Hai, ngeliatin bentar ya, sabar. Pak Laskar, masuk akal nggak tuh kalau Tuhan lahir dari vagina perempuan? Kenapa nggak bisa ngambil keluar dari awan atau dari lubang, dari gua itu? Nggak apa-apa, sambil nyari. Pak Laskar kan nyari dalilnya lama. Filipi berapa Bang Bangsar? Filipi 2 ayat 6 dan 7. Ayat 6, oke, udah bisa. Nah, bacakan aja ya. Walaupun di dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jelas dikatakan kan, dia tidak mempertahankan. Kalau dia pertahankan keilahiannya, kealahannya, tidak bisa kita terampun dosa kita, karena dia mengambil rupa manusia, bahkan seorang hamba, makanya dia bisa disalibkan, dan titesan darahnya itulah untuk mengampuni dosa kita. Kurban Yesus menghapus dosa kita. Pak Laskar, coba buka Kolose 2 nomor 9, Pak Laskar izin. Oke,
kita tandai dulu ya Bang Sar ya. Ya, Bang Sar tandai dulu ya. Bagus nih Pak Laskar nih, bagus nih. Pemuda idaman nih kayaknya nih. Banyak yang suka kalau kayak gini Pak Laskar nih. Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 ayat 9. Oke. Saya bacakan ya. Sebab dalam Tuhan berdiam secara jasmani dan keseluruhan kepenuhan ketuhanannya. Jadi yang benar yang mana nih? Yang mengosongkan dirinya atau kepenuhan ketuhanan? Dialah berdiam secara jasmani keseluruhan kepenuhan ketuhanannya. Yang mana nih yang benar? Yang mengosongkan atau yang kepenuhan? Kalau menurut saya itu kepenuhan. Ya, Penuhan. Apa ya? Kalau menurut pasar? Kalau kekosongan itu secara manusianya mungkin ya. Kekosongan hati seperti itu. Oh, pasar. Menurut pasar kosong atau penuh? Itu makanya dikatakan di situ bahwa 100% manusia, 100% keilahiannya. Jadi dia Kan kosong katanya. iya dia mengambil rupa manusia, gimana sih? Iya, gimana bisa disebut 100%? Ini Pak Laskar lebih baik ini. Bisa bagaimana 100%? Kan kosong tadi dalilnya pasar. Mengosongkan Kalau dirinya. Iya, kalau 0% dia berarti. tidak kepenuhan keilahian di dalam dirinya, dia tidak bisa membuat mujizat. Ya. Kata siapa? Kalau dia kata siapa? Kalau dia memakai kan makanya dia katakan aku tidak dapat berbuat apa dari diriku sendiri. Kalau kemanusiaannya dipakai, nggak bisa dia melakukan mujizat itu. Saat Yesus bicara begitu ada pasar. Saat bicara begitu, Yesus mengatakan Yohanes 5:30 kata saya, aku tidak dapat berbuat apa pada diriku sendiri. Itu ada ketuhanan nggak di Yesus? Kepenuhan ketuhanan nggak di diri Yesus? Kalau dia memakai kemanusiaannya tidak akan bisa melakukan mujizat-mujizat. Tetapi karena ada keilahian di dalam dirinya, makanya dia bisa berbuat mujizat. Tetapi tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari maut. Pasar. Apakah ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, saat itu Yesus ada keilahian nggak di dalam dirinya? Ada. Berarti, tetapi nggak berarti Tuhan ada, tetapi nggak dikeluarkan untuk menjalankan hidupnya. Dia mengambil rupa manusia, tetapi keilahiannya tetap ada di dalam dirinya. Jadi kalau kemanusiaannya dia tonjolkan, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kemanusiaannya, tetapi di dalam dirinya ada keilahiannya, ada kemanusiaannya. Pasar, Pak Sar dan Pak Laskar. Boleh silakan Pak Laskar, silakan. Nambahin sedikit aja sih. Lanjut, yang banyak aja nggak apa-apa. Silakan Pak Laskar. Katakan tadi ya.